Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfaer. Nomor induk mahasiswa 240301500095. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, kelas C. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman pribadi saya dalam mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran PJOK. Saya juga akan menjelaskan apa itu definisi belajar, peran pendidik dalam mengajar, fungsi mengajar, serta pengajaran sebagai profesi dan aktivitas. Setelah itu, saya akan mendemonstrasikan dengan memperlihatkan video instruksi guru kepada peserta didik dalam kegiatan olahraga. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan terkait pengalaman pribadi saya dalam mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran PJOK mengenai kesulitan siswa dalam memahami teknik olahraga. Oke, masalah yang pertama yaitu kurangnya partisipasi siswa. Dalam beberapa sesi pembelajaran, saya menyadari bahwa hanya sebagian kecil siswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Sebagian besar siswa tampak pasif dan hanya berdiri di pinggir lapangan. Untuk mengidentifikasi masalah ini, saya melakukan beberapa langkah seperti observasi langsung. Saya memperhatikan siswa mana saja yang aktif dan yang pasif, serta mencoba memahami alasan mereka enggan berpartisipasi. Kemudian, saya juga mencoba melakukan diskusi terbuka dengan siswa. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan alasan mereka tidak aktif. Beberapa siswa menyebutkan bahwa mereka merasa malu atau takut diejek teman-teman karena tidak mahir. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya kemudian memberikan kuesioner sederhana. Saya membagikan kuesioner anonim untuk memahami lebih dalam niat siswa terhadap olahraga tertentu dan mengetahui jenis kegiatan yang mereka sukai. Oke. Selanjutnya masalah yang kedua yaitu kesulitan siswa dalam mengajarkan teknik olahraga yang kompleks. Ketika mengajarkan teknik dasar bola basket seperti dribbling, passing, shooting, saya sering mendapati beberapa siswa yang kesulitan memahami gerakan. Masalah ini saya identifikasi melalui pengamatan gerakan siswa. Saya melihat banyak siswa melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan teknik yang saya ajarkan, seperti menggiring bola dengan dua tangan atau melakukan shooting dengan postur yang salah. Feedback dari siswa, beberapa siswa menyebutkan bahwa mereka sulit memahami gerakan hanya dengan penjelasan lisan. Dan masalah yang ketiga yaitu kendala kondisi fisik dan psikologi siswa. Ada beberapa siswa yang sering meminta izin untuk tidak ikut berolahraga dengan alasan sakit atau cedera. Untuk memastikan kondisi ini, saya bertanya kepada siswa terkait kondisi kesehatan mereka dan memastikan apakah ada masalah yang serius. Saya juga melakukan koordinasi dengan guru bimbingan dan konseling agar membantu siswa dalam menyelesaikan masalah mereka terkait kepercayaan diri atau rasa takut akan diejek, sehingga siswa bisa memaksimalkan dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Oke teman-teman, selanjutnya definisi mengajar dalam pendidikan jasmani. Mengajar adalah proses interaktif di mana pendidik menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Dalam pendidikan jasmani, mengajar bukan hanya tentang memberikan instruksi, tetapi juga membimbing peserta didik untuk memahami dan menguasai keterampilan motorik, memahami aturan permainan, serta mengembangkan sikap positif seperti sportivitas, disiplin, dan kerjasama. Nah, pentingnya mengajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Mengajar memiliki peran penting dalam pendidikan jasmani karena menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan fisik kepada peserta didik. Melalui pengajaran, peserta didik belajar teknik-teknik dasar olahraga, memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran, serta membangun karakter yang positif.
Pendidik juga berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik belajar dengan efektif. Selama proses pembelajaran, pendidik menggunakan metode yang bervariasi seperti demonstrasi, praktik langsung, dan diskusi, sehingga peserta didik dapat memahami konsep dan keterampilan dengan lebih baik. Pendidik juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu peserta didik berkembang, serta memastikan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Sebagai pendidik, peran kita sangat penting dan beragam. Sebagai fasilitator pembelajaran, pendidik membantu siswa memahami materi dengan memberikan penjelasan, contoh, dan bimbingan. Mereka tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mandiri. Sebagai motivator, pendidik memberikan dorongan dan semangat agar siswa tetap termotivasi dalam belajar, baik secara akademis maupun emosional. Selain itu, pendidik berperan sebagai evaluator yang menilai perkembangan dan pencapaian siswa melalui berbagai metode seperti tes dan observasi. Mereka juga bertindak sebagai perancang pembelajaran, yang berarti mereka merencanakan proses pengajaran dengan menetapkan tujuan, memilih metode, dan menyiapkan bahan ajar yang sesuai. Tidak hanya itu, pendidik menjadi teladan bagi siswa, menunjukkan sikap yang sportif, positif seperti kedisiplinan dan kejujuran. Fungsi mengajar. Fungsi mengajar adalah proses di mana seorang pendidik atau guru mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Dalam proses ini, guru bertindak sebagai pemberi pengetahuan dengan menjelaskan konsep, teori, atau informasi baru yang perlu dipahami siswa. Selain itu, guru memiliki peran sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami materi melalui metode pengajaran yang bervariasi, seperti diskusi, demonstrasi, atau latihan. Lebih dari itu, mengajar tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang membangun sikap dan nilai positif, seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Pengajaran sebagai profesi bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara maksimal, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru PJOK memiliki peran penting dalam membentuk siswa menjadi individu yang kompeten dan dalam bidang olahraga. Mereka mengajarkan keterampilan fisik, dasar, dan olahraga spesifik, sambil mempromosikan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik yang teratur. Selain itu, guru PJOK juga membantu membangun karakter siswa, seperti disiplin, kerjasama, dan sportivitas, yang dimana merupakan nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Guru PJOK tidak hanya mengajarkan keterampilan olahraga, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang pola hidup sehat, kebersihan, serta pencegahan cedera. Dengan pendekatan yang variatif seperti praktik langsung, penggunaan alat peraga, dan evaluasi berkala, guru PJOK memastikan siswa dapat mengembangkan kemampuan fisik dan mental mereka secara optimal. Tujuan akhir adalah menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten dalam berolahraga, tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang sehat dan positif. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan atau memperlihatkan sebuah video di mana seorang guru mengajarkan aktivitas olahraga dengan memberikan instruksi dan bimbingan langsung kepada peserta didiknya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bermain sepak bola. Jadi nanti kalian belajar bagaimana cara passing dan bagaimana cara menghentikan bola. Oke, nah. Lurus, lihat orangnya. Nah, good. Orangnya, sip. Tim yang sini kalau dia bisa melewati garis akhir, berarti dapat skor 1. Paham?
cepat. Tarik nafas. Lanjut. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian saya Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.